Saya mengambil soal yang udah ada penyebaran jawabannya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, buat kolom udara terjadi saat panjang tabung yaitu 15 cm. Yang ditanyakan pertama panjang gelombang bunyi, kedua panjang kolom udara saat terjadi resonansi kedua, dan ketiga panjang kolom udara saat terjadi resonansi ketiga. Nah, di mana lambda adalah panjang gelombang, M resonansi yang keberapa, dan L adalah kolom udara. Bisa dilihat di sini, ini rumus dari resonansi gelombang bunyi. Kemudian untuk poin A, bisa dilihat untuk menjawab panjang gelombang bunyi, di sini kita karena sudah diketahui sebelumnya yaitu lambdanya, maka lambdanya sudah diketahui, maka yang ditanyakan panjang gelombang bunyi. Ini Pak. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Coba di panjang gelombang rumusnya itu perkaliannya mana, terus outputnya hasilnya mana, output terakhir. Ini untuk rumusnya. Ya. Rumus untuk mencari kolom udara. Di mana 2M plus 1 dibagi 4 dikali lambda. M di sini yaitu resonansi gelombang yang keberapa. Oke. Terus perhitungannya di mana? Perkaliannya rumus itu diinputkan Untuk di sel poin yang A, mana? Iya. ini Pak. Ini jawabannya yang untuk poin A. 60 sesuai dengan penyebarannya. C4. Jadi seperempat dikali seperempat ya 15 dibagi seperempat. Jadi dibalik ya, 15 dikali 4 per 1 sama dengan 60. C4 15 lambdanya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk poin kedua, saya lanjut aja Pak ya, sampai 3. Ya, dilanjut aja. Ya, ini untuk yang poin kedua, yang ditanyakan kolom udara atau L. Ini rumusnya. Yang ditanyakan panjang kolom udara saat terjadi resonansi kedua, maka 2 dikali M-nya 2 plus 1 dibagi 4 kali lambda. Oke. M sini 1 ya, bukan 2, maaf. Jadi dimulainya itu kalau panjang gelombang kolom udara resonansi pertama, itu berarti nilai panjangnya resonansinya 0. Kalau 2 berarti dimulai 1. Jadi 2 kali 1 ditambah 1 dibagi 4 kali lambda, lambdanya 15. Ini. Yang nomor 3 sama panjang kolom udara saat terjadi resonansi ketiga. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 4 kali lambda. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Ini belum ada validasi datanya? Belum, Pak. Oke, ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, terlalu simpel. Kalau tidak ada, kalau nggak ada mungkin cukup ya. Ya, terima kasih Pak.
Silakan yang lain. Masih ada yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan langsung share screen. Maaf, Pak, laptop saya mic-nya rusak. Jadi saya nggak bisa presentasi pakai laptop, Pak. Ya, terus pakai HP nggak apa-apa sih. Pakai HP nggak apa-apa. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak, saya masih cari filenya. Kalau teman-teman ada yang presentasi duluan, silahkan. Yang lain? Semangat, Pik. Semangat, Pik. Wih, makasih. Jadi semangat nih. Harus dong, semangat dong. Kalau laptopnya nggak ada speakernya, biasanya pakai headset aja. Headset speaker itu. Pak, saya Pak mau nyoba Pak. Iya, silakan. Udah ada Pak, tampil Pak. Saya. Halo. Udah tampil, silakan. Oh, udah ya. Ya. Ini saya mau coba ngambil dari rumus rapat massa zat cair. Ada soal, sebuah styrofoam punya massa 10 gram lalu dimasukkan ke dalam air dan berat styrofoam tersebut menjadi 8 gram dan volume 5 cm kubik. Jadi berapakah rapat massa zat cair tersebut? Diketahui Rho rapat massa zat cair, M massa benda sebelum dicelupkan ke dalam zat cair, M ini apa ya? M checklist ini. Massa benda yang tercelup di dalam zat cair, volume benda yang tercelup dalam zat cair. Jadi M ketahui kan 10. Nah, ini validasinya paling ngambil di sini saya, Pak. Gram atau kilogram di satuannya. Jadi masanya, massa yang M ini. Ini juga dari satuannya validasinya. Ini juga sama. Dan ini hasilnya rumus yang diinput dari ini, rumus M dikurangi M teknis volume. Cuma itu aja, Pak. Rumusnya mana? Di P ya? Rumusnya ini, Pak. Ya. Yang ini M dikurangi M checklist, yang ini per Pi 18 yang ini. Ya. Oke. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup ya. Cukup, Pak. Paling ini, Pak, mau ditanya kalau yang ini kan sentimeter K3 biasanya suka agak di atas sedikit nih pengaturannya. Kalau di validasi susah ya, gimana ya? Nah, itu agak susah juga. Nggak ada kayaknya. Ya, kalau ini kan bisa tuh sentimeter 3 yang di atas. Kalau di sini nggak bisa saya cari-cari. Ya, berarti nggak bisa. Kalau nggak dipakai tanda kutip 3 itu. Seperti di rumus. Oke. Iya. Oh iya, masih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Udah ya, berarti ya. Yang lain, silakan. Pak, coba saya Pak, mau Pak? Ya, silakan. Udah terlihat belum Pak screen-nya Pak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Untuk perhitungan ini, saya coba menggunakan aplikasi yang memang dibutuhkan datanya oleh seorang teknik lingkungan. Tapi memang untuk teknis sampai ke perhitungan itu levelnya job desk itu adalah untuk analisis. Tapi kenyataannya dalam proses pembuatan laporannya, teknik lingkungan pun harus mengetahuinya ya. Jadi saya coba contoh soalnya, bahwasanya kita ingin melakukan sebuah pengukuran
kadar debu di dalam udara ambien dalam suatu daerah, di mana pada percobaan ini dilakukan pemantauan selama 24 jam. Selama pemantauan 24 jam, tercatat suhu rata-ratanya adalah 27 derajat Celcius dan tekanan udaranya adalah 76 mm Hg. Dan dari pembacaan alat, tertera rata-ratanya adalah 1.300 liter per menit. Nah, setelah dilakukan percobaan pengambilan sampel, maka dilakukan proses analisa di laboratorium, di mana terdapat atau didapat hasil kertas saring awal sebelum digunakan adalah 2,3445 gram dan setelah sampling menjadi 2,5234 gram. Nah, untuk penghitungan kadar berat debunya di udara, rumusnya kita menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu waktu samplingnya, kemudian berapa sih selisih debunya. Jadi dengan cara menghitung berat kertas saring awal, kemudian menghitung pula atau selisih dari berat kertas saring akhirnya. Kemudian juga di situ ada penghitungan volume sampling, kemudian juga ada volume udara yang terhisap di dalam alat, dan terakhir adalah penghitungan kadar debu dalam satuan mikrogram per meter kubik, dan terakhirnya adalah kadar debu dalam satuan miligram per meter kubik. Nah, berikut adalah contoh perhitungannya, di mana selisih adalah 0,1789 gram antara kertas saringnya yang sudah ditimbang berdasarkan sesudah pengambilan dan sebelum pengambilan. Waktu pengambilan sampel 24 jam, yaitu ada 1.440 menit. Flow alat 1.300 dengan volume sampling adalah rumusnya seperti tadi. Waktu sampling dikali laju hisap alat dibagi dengan 1.000, ketemulah 1.872 meter kubik. Kemudian tekanan udara rata-rata di udara adalah 756 dan suhu udara 27 derajat Celcius. Kemudian penghitungan untuk volume standarnya karena harus dikalikan dengan kondisi standar di udara. Sementara penghitungan yang kita ukur adalah belum kondisi normal. Makanya kita dapatkan 1.849 dan hasilnya adalah untuk debunya sebanyak 96,71 mikrogram per meter kubik. Nah, untuk validasinya sendiri saya belum mencantumkan, Kak, karena memang dalam proses perhitungannya tidak ada proses validasi. Apapun data yang didapatkan dari hasil pengujian dan pengambilan sampel, itu semua kita tuangkan dalam perhitungan ini, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mungkin temannya ada yang mau ditanyakan, karena kebetulan ini sesuai dengan jurusan teknik lingkungannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang perhitungannya atau rumusnya? Oke, kalau nggak ada, mungkin udah cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya mau, kemarin saya ngasih contoh validasi, harusnya program itu hanya bisa menginputkan angka ya. Ternyata di dalam validasi itu bisa ada fungsi untuk memvalidasi bahwa nilai yang diinputkan harus berupa angka, bukan abjad. Kemarin mungkin belum ketemu. Contohnya mungkin kayak tadi, mungkin ada nilai satuan yang harus dimasukkan panjang gitu ya. Kalau di sini kita harus memasukkan angka, kita validasi dengan pakai data validasi, terus kalian pilih, di sini adalah custom. Nah, di sini ada formula untuk mengecek sel itu harus yang diinputkan itu berupa angka, yaitu pakai is number. Apakah yang diinputkan itu number, dalam kurung selnya keberapa, ini sel B3, setlist B3. Terus input message-nya mungkin inputan harus berupa angka. Error alert-nya sama. Kita klik OK. Nah, di sini kalau kita inputkan angka, entah itu nilai satuannya berapa,
nggak ada batasnya, dia nggak akan error, tapi ketika ditemukan abjad A atau B atau C, dia akan muncul error ya, inputan harus berupa angka. Jadi caranya itu pakai fungsi dalam formula Excel yang namanya isNumber. Nah, isNumber ini kita isi dalamnya selnya. Sel berapa yang akan kita validasi. IsNumber, buka kurung. Mungkin ini contohnya B3 atau D5, seperti itu. Jadi sebenarnya ada untuk validasi, kalau kebingungan mencari validasi yang bagian mana, ya ini yang paling mudah ya ini. Cuma angkanya harus, yang diinputkan harus berupa angka. Oke, itu saja tambahannya untuk data validasi. Bisa digunakan atau silakan direvisi untuk nanti tugas-tugas sebelumnya, setelahnya. Oke, setelah ini mungkin ada yang mau presentasi lagi, silakan langsung di share screen saja. Masih ada yang mau presentasi? Kalau nggak ada, nanti saya lanjutkan ke materi setelahnya, dan udah nggak boleh lagi presentasi ya, maksudnya udah selesai waktu presentasinya. Jadi yang lain mungkin hanya mendapatkan nilai tugas tanpa ada nilai presentasi. Masih ada yang mau presentasi? Kalau nggak ada, saya tutup ya kesempatan untuk presentasi. Saya mau presentasi, Pak. Ya udah. Tapi saya waktu buka filenya di HP, rumusnya nggak kelihatan, Pak. Jadi Gitu. ngeblank gitu rumusnya. Padahal rumus itu saya ketik sendiri pakai formula, bukan Coba pakai gini aja. gambar. Laptopnya presentasi dari laptop, tapi kamera layarnya, kamera HP-nya diarahkan ke laptopnya. Oh gitu, nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Pakai kamera belakang mungkin, biar lebih jelas. Oke, kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan lebih dekat mungkin bisa kelihatan. Oke, selamat malam semua. Saya mulai ya, Pak, presentasinya. Iya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, saya Ahmad Taufikur Rahman. Rumus yang saya gunakan adalah hukum Bernoulli dalam gaya angkat atau tekan pesawat. Jadi hukum Bernoulli ini kan kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan belajar di mekanika fluida 1 dan 2. Nah, ini salah satu penerapannya ketika tidak digunakan sebagai untuk rumus pipa dalam air. Jadi penerapan dalam pesawat. Nah, rumusnya itu adalah P1 ditambah setengah rho P1 pangkat 2 sama dengan P2 plus setengah rho V2 pangkat 2. Di mana P1 adalah tekanan atas pesawat, P2 adalah tekanan bawah pesawat, jadi ruas sebelah kiri adalah bagian atas dan ruas sebelah kanan adalah tekanan bawah. Bukan tekanan, bagian bawah. Tekanan atas pesawat, kemudian massa jenis udara, V1 pangkat 2 ini kecepatan udara di bagian atas pesawat, P2 tekanan bawah, rho-nya sama, massa jenis udara, dan V2 adalah kecepatan udara di bawah pesawat. Nah, soalnya adalah inputlah nilai tekanan atas pesawat di studi kasus 1000 sampai 5000 Pascal, kecepatan udara di atas pesawat 50 sampai 500 meter per sekon, kecepatan udara di bawah pesawat 50 sampai 500 meter per sekon, serta massa jenis udara untuk mengetahui tekanan bawah. Rekayasa parameter tersebut agar pesawat bisa take off. Jadi soal ini bukan
memberikan angka pasti, tapi kita disuruh mendesain dengan persyaratan-persyaratan ini 1000 sampai 500 Pascal, 50 sampai 500 meter per sekon untuk bisa pesawat itu bisa take off. Begitu. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Ini kita desain sendiri tanpa ada angka apapun biar kesimpulan di sini bisa take off atau gagal take off. Nah, di sini P1 itu kan 1000 sampai 5000. Validasinya adalah ketika nilai ini di bawah 1000, maka dia tidak akan bisa. Contohnya kita pakai 700. 700 kan bawah 1000. Akan muncul notifikasi seperti ini. Lihat studi kasus. Dan kita disuruh memperbaiki. Kalau masih nakal juga, misalnya hasilnya 6500. 500 kan di bawah 1000. Masih belum bisa. Coba kita 1500 misalnya. Baru bisa. Karena studi kasus 1000 sampai 5000. Kalau di atas 5000 pun nggak bisa. Contohnya 7000. Bisa. Gitu. Jadi misalnya kita ambil 2000. Begitu juga dengan V1. V1 di sini studi kasusnya adalah V1 ini kecepatan udara di atas pesawat 50 sampai 500. Di luar range ini maka sistem tidak bisa menerima. Contohnya 40. Nggak bisa. Contoh lagi di sini 5000. Contohnya 5000. 5000 kan di atas 500. 500. Oke. V2 juga sama. Nah, di sini rho di sini kan sudah pasti 1,2. Ini kalau nggak 1,2, misalnya 7, kita bisa. 8. 1,3 karena salah ketik. Nah, angka yang sudah kita desain begini membuat pesawat take off karena tekanan bawah lebih tinggi daripada tekanan atas. Kalau misalnya ini karena ini sama tekanannya, maka dia gagal take off. Karena cara take off kan tekanan di bawah harus lebih kecil daripada tekanan di atas. Nah, begitu juga untuk selanjutnya kita bisa desain sendiri ini. Misalnya 1900 atau ini 70, misalnya ini 60, 1,2 dan hasilnya adalah ya misalnya take off. Sekian presentasi dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Oh iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan yang lain mau presentasi. Saya, Pak. Ya udah, silakan langsung share screen aja. Mungkin saya ngikuti kayak Mas Taufik, Mas ya, Pak ya. Soalnya laptop saya juga mic-nya rusak ini. Oh iya, silakan. Kelihatan nggak, Pak? Ya, mungkin lebih dekat lagi. Jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya buat waktunya untuk presentasi. Di sini saya mengambil soal dari Google dengan menggunakan rumus rapat mungkin langsung saja untuk soalnya. Berapakah massa air bila memiliki volume 1 liter?
penyelesaiannya. Diketahui volume air sama dengan 1 liter dikonversi menjadi meter kubik sama dengan 0,001 meter kubik. Berdasarkan tabel, P air sama dengan 1000 kilogram meter kubik. Sehingga dengan menggunakan persamaan massa jenis didapatkan, rumusnya massa sama dengan P dikali V, yaitu 1000 dikali 0,001 didapatkan hasil 1 kilogram. Dan ini untuk rumusnya, Pak. Ya. Terus untuk Untuk yang lain, ya. Untuk validasinya kebetulan saya kurang ngerti, Pak. Jadi saya tidak akan gitu, Pak. Oke. Nanti bisa ditambahkan lagi validasi datanya. Oke, siap, Pak. Seperti contoh yang baru tadi saya kasih contoh ya, supaya bagaimana membatasi inputannya hanya berupa angka. Tidak bisa diinputkan berupa abjad atau huruf. Mungkin tadi bisa diulang lagi, Pak, contohnya, Pak. Oh iya, saya ulang lagi. Ani Bitwin bukan, Pak, yang pertama. Bukan pakai custom. Yang paling bawah. Custom, saya coba, Pak, ya. Terus titik 2 bukan, Pak? Iya, sama dengan is number, buka kurung, nama selnya, sel yang mau divalidasi. Sama dengan buka kurung. Is number, buka kurung, terus gimana, Pak? Sel yang mau divalidasi, sel nomor berapa yang mau divalidasi? B1, A2, atau yang lain? Ini, Pak. Terus ditutup. F14. Ditutup kurung, Pak? Iya, tutup kurung. Oh. Input message. Kok nggak bisa, Pak? Is number, buka kurung. Ya. Ini, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke. Oke. Tuh gitu, Pak. E14. Ini, Pak. Ini. Itu E14 ya? Iya. Tulisan errornya apa yang muncul? Kalimatnya. Bahasa Inggris ya, Pak. Ya bahasa Inggris harus di name rank your specified. Ya itu diterjemahkan ya. Harus terbiasa dengan error. Biar ngerti maksudnya. Oke, Pak. Name rank-nya nggak ketemu. Cannot be found. Oke, mungkin saya kasih contoh, saya ulangi lagi saja ya. Kalian praktekkan. Oke, siap, Pak. Tadi Excel-nya
Saya buka Excel. Ini tadi di sini ya, contohnya. Kelihatan apa belum? Sumpahnya ini ada nilai panjang. Satuannya itu entah apapun yang kalian inputkan, variabel apapun. Saya kasih contoh sumpahnya panjang. Nah, di sini kalian harus memasukkan inputan harus berupa angka. Kalau saya inputkan ada hurufnya, dia akan error. Jadi klik data validasi, pilih custom, is number, buka kurung, ini nggak bisa diperbesar. Jadi di sini is number, buka kurung, ini adalah B nomor 3, tutup kurung ya. Terus kalian klik OK. Nah, ini akan nggak bisa untuk menginputkan angka. Dan bawahnya bisa kita tambahkan bawahnya lagi, data validasi, pilih custom, sama dengan is number, buka kurung, B4, tutup kurung. Oke, di sini juga udah. Kalau diinputkan angka akan muncul error. Harus berupa angka, tidak boleh inputkan berupa huruf. Itu saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau presentasi, selanjutnya silakan langsung share screen. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan mengenal tentang logika if di Excel. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, mengulang dulu formula perhitungan dalam Excel. Mungkin ada yang lupa. Di Excel ada operasi aritmatika. Contoh yang pertama adalah ini beberapa aritmatika yang digunakan dalam formula Excel ya. Yang pertama penjumlahan, sama menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian pakai bintang kecil, pembagian pakai garis miring, pangkat pakai tanda kutip, persen pakai sama persen. Selanjutnya fungsi untuk penjumlahan menggunakan fungsi sum. Kita juga bisa menggunakan fungsi namanya produk untuk melakukan perkalian sejumlah data. Contohnya produk 4, 5, 2. Ini untuk perkalian 4 dikali 5 dikali 2. Terus ada juga untuk mencari nilai maksimal, fungsi max. Jadi mencari nilai maksimal, nah, contohnya menggunakan fungsi max, yaitu mencari nilai yang paling tinggi. Saya kasih contoh mungkin. Seumpama ada beberapa nilai. Di sini ada nilai rata-rata mungkin atau nilai mata kuliah. Ini ada 12, ada 43, 80, 90. Jadi untuk mencari nilai yang paling tinggi, kita pakai fungsi max, buka kurung. Kita select aja, enter. Nah, di sini akan munculkan nilai yang paling tinggi. Oh, nilai yang paling tinggi 90. Kalau gini di atas ini ada yang 100,
dia akan berubah menjadi 100. Jadi fungsi max ini mencari nilai yang paling tinggi. Lawan katanya kalau kita ganti dengan min, itu mencari nilai yang paling minimal. Ya, contohnya seperti ini, 43. Fungsi max, fungsi min, fungsi count itu untuk menjumlah, round untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu, SQRT itu untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat, power itu untuk ini ya, pangkat. Fungsi power menghasilkan suatu bilangan dipangkatkan. Jadi kalau semuanya di sini ada power 6,2 berarti 6 pangkat 2. Terus ada average menghitung rata-rata. Ini latihannya ini nggak usah, ini cukup yang kemarin latihan. Oh, atau saya masukkan saja. Di sini ada untuk tugas minggu ini, yang pertama ini di gambar di PowerPoint saya ada tulisan latihan 3. Ini adalah untuk tugas selanjutnya. Silakan mencari di sini ada masukan total, terus rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar. Ini untuk tugas yang pertama. Ini untuk mengambil karakter, ini sama saja seperti yang tadi sih. Lembaga, kita kalau mengambil karakter left E20,3 artinya di sel E20 itu ada kata apa, 3 diambil 3 yang paling awal atau 3 dari kiri, LEM. Ini untuk operasi string namanya. Terus selanjutnya data sorting, ini sudah. Kalau latihan keempat ini nggak usah ya. Sama yang kemarin, data sorting. Soalnya kita akan mengenal fungsi logika. Fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Maksudnya kita uji apakah sel tersebut itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. If yang hasilnya bergantung pada benar atau salah pengujiannya. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan. Dalam fungsi logika ada operator pembanding namanya fungsi boolean ini namanya. Ada fungsi sama dengan, lebih kecil, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan menggunakan lebih kecil, lebih besar. Contoh fungsi if seperti ini. Semua ada tabel A2, nilainya itu sekian, tak berapa. Terus untuk mengecek dia naik kelas atau enggak, baik kata kunci seperti ini, if A2 lebih besar 50, jika di dalam sel A2 ini lebih besar dari 50, maka dia naik kelas. Jika tidak, maka tinggal kelas. Saya kasih contoh, semua di sini ya, saya sampingnya ya. Sama dengan if, buka kurung, nilai di sampingnya lebih besar dari 50, naik kelas, tidak naik kelas. Bentar, masih ada yang error. Ini belum ada tutup kurung di belakangnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Semua ada nilai. Saya tarik ke bawah.
Nah, semuanya dari nilai 100. Terus kita cek if di nilai D3 lebih besar 50. Jika iya itu naik kelas, pakai tanda kutip, koma, ini yang jika tidaknya, tidak naik kelas. Nah, ketika dia nilainya 43, tidak naik kelas. 80 naik kelas, 90 naik kelas. Ini menggunakan fungsi if ya. Kalau ini saya isi 49, maka dia jadi tidak naik kelas keterangannya. Keterangan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Tes, suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Kedengeran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Jadi ini untuk mengecek nilai semua di sini ada nilai 100, 43, 49. Kita cek ya lebih besar. Kita ganti lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan mungkin standarnya mungkin 75. Naik kelas, kalau ini 60 tidak naik kelas. Seperti itu. Ini contoh penggunaan fungsi logika if. Contohnya seperti ini, ada nama, nilai. Nanti di sini otomatis ketika kita inputkan nilai, ini otomatis muncul keterangan ya, kalau kita sudah masukkan logika if-nya. Ini contohnya yang tadi. Kalau ini nilainya nggak bentuk angka ya, tapi menggunakan abjad B sama dengan baik. Artinya jika nilai contohnya if A2 B, baik atau buruk, maka bersikap baik. Namun sebaliknya bila bukan B merupakan bersikap buruk. Ini untuk sikap ya, karena pengecekannya cuma 2. Selain B berarti baik. Selain B berarti buruk, kalau B berarti dia baik. Nah, untuk jika nilai, dia akan banyak akan panjang seperti ini ya. Artinya pada sel C4 jika nilainya A maka hasilnya istimewa, C4 istimewa. Terus dia ada if lagi di belakangnya, if C4B maka dia baik, if C4C cukup, selain itu berarti kurang. Jadi dia agak panjang seperti ini. Contohnya mungkin saya kasih contoh. Bawahnya mungkin di sini ada nilai, ada A, ada B, terus C, terus D. Di sini keterangan, kita if, buka kurung, nilai A sama dengan pakai tanda kutip A, koma istimewa, if lagi, sama dengan B, koma, ini pakai tanda kutip atau enggak ya? If A istimewa, pakai tanda kutip semua. Ini juga tanda kutip, B, berarti baik. If lagi, jika E8 sama dengan C, berarti cukup. Jika selain itu berarti kurang.
tutup kurungnya di belakang sesuai dengan buka kurungnya ada berapa nih? 1, 2, 3, berarti tutup kurung di belakang ada 3. Kalau kita tarik ke bawah, E11A istimewa, if E11B baik, if EC cukup. Nah, kalau kita tarik ke bawah, ini tinggal kita isikan. Jadi semuanya dia A, dia akan langsung istimewa. Kalau B, dia berubah menjadi baik. Kalau C, dia akan muncul langsung cukup. Ini contoh penggunaan if di dalam if. Jadi if-nya ada 3, if untuk mengecek A, untuk mengecek B, untuk mengecek C. Selain itu berarti nilainya akan menjadi kurang. Kalau kita tarik ke bawah lagi, kalau ini ada D, akan kurang. Kalau E akan kurang. Tapi kalau A, munculnya istimewa. Tugas ini yang pertama tadi ya, untuk cari jumlah total, rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar. Ini nggak usah, karena hampir sama dengan yang kemarin, sorting. Sama tabel siswa smart komputer ini. Di sini ada kode, jenis kelamin, nama. Jenis kelamin ini, kalau di sini P, berarti di sini nanti muncul perempuan. Kalau W, kok perempuan? Berarti ini pria ini. Kalau P, di sini muncul menjadi pria. Kalau W, jadi wanita. Pekerjaan orang tua, di bawahnya ada ketentuannya, ini saya lupa. Jika P, maka jenis kelaminnya pria. Jika W, maka jenis kelaminnya wanita. Pekerjaan ortu, jika PN, artinya pegawai negeri. Jadi, jika di sini kodenya PN, di sini langsung muncul pegawai negeri. Jika WR, wira swasta. Jika PS, pegawai swasta. BR, buruh. Jika nilainya di atas 50, maka keterangannya lulus. Jika lebih kecil 50, maka keterangannya gagal. Keterangannya itu ada di sini. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Oke. Untuk minggu ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk yang belum presentasi berarti tidak dapat nilai presentasi ya? Izin Nanti, Pak, boleh ya, Pak untuk ya silakan. presentasi sebentar Pak, mudah-mudahan bisa Pak. Oh iya udah, kalau mau presentasi silakan, saya stop screen, silakan share screen. Baik Pak, saya pakai laptop dari handphone untuk foto seperti rekan tadi Pak. Ya nggak apa-apa. Baik Pak. Ya. Kelihatan Pak? Ya kelihatan. Saya coba dari ini. Contoh soalnya Pak, terdapat sebuah laptop yang akan digunakan dan memerlukan tegangan listrik sebesar 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere. Untuk mengaktifkan laptop tersebut, hitunglah daya listrik yang diperlukan. Jadi cara pengerjaan saya Pak diketahui daya listrik 220 volt
dan arus listrik 1,2 ampere. Berarti daya listrik sama dengan tegangan jepit atau voltase kali arus listrik, Pak. Jadi penyelesaiannya P sama dengan 220 volt kali 1,2 ampere, jadi P sama dengan 160 watt. Sehingga daya listrik yang akan dikonsumsi oleh laptop tersebut sebesar 260 watt. Terus untuk perhitungannya? Saya coba untuk ini, Pak. Perhitungannya. Bentar, Pak. Ulang lagi nih. Wah, hilang ini, Pak. Coba di Ctrl Z, Ctrl Z. Sebentar, Pak. Wah. Ini ada gangguan ini dikit ini, Pak. Apa ya lagi? Ah. Izin, Pak, maaf. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa di Ctrl Z. Ya. Maaf, ya, Pak, ya. Ya, Pak. Itu aja, Pak, maaf. Demikian nggak bisa. Lanjut, Oke. Pak, ya. Oke, yang lain mungkin masih ada yang mau presentasi. Kalau enggak, gini saja, yang belum presentasi silakan dibuat videonya. Yang belum presentasi silakan buat direkam ya videonya, direkam video, buat video untuk direkam, kemudian diupload. Di YouTube. Kalau malu biar nggak dilihat orang lain itu pilihan aksesnya ganti tidak publik. Jadi yang tahu linknya saja yang bisa lihat. Kemudian isikan ke link tugas 3 ya. Seperti itu. Jadi untuk yang belum presentasi, silakan buat videonya, presentasi tugasnya, direkam, terus kemudian diupload di YouTube, biar saya bisa lihat, nanti saya cek, biar masuk nilai presentasinya, terus isikan link YouTube-nya tadi, dimasukkan ke dalam link tugas 3. Seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini, yaitu yang tadi, menggunakan min, max, dan average secara total, sama contoh implementasi if, logika if di tabel ini, tabel siswa, untuk jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan keterangan lulus atau tidak lulus. Itu saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya, saya kira cukup. Biar sisa waktunya bisa digunakan untuk langsung mengerjakan tugas ini. Nanti link tugasnya akan saya buat, saya share di grup mata kuliah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya bisa akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.